membuat segala sesuatu menjadi berarti. Karena itulah maka ibu harus diposisikan paling tinggi dalam perhatian kita. Kondisinya seperti apa harus kita perhatikan. Karena juga ibu dalam konteks orang tua juga perhatian mereka itu paling maksimal terhadap kita. Karena itulah maka sewajarnya kita juga memperhatikan mereka. Di hari ibu ini kesempatan kita untuk mengevaluasi kembali seberapa dekat sih kita sama ibu kita, seberapa perhatian sih kita sama ibu kita. Jangan sampai karena keasikan dengan segala apapun profesi kita lupa asal kita dari mana. Dan mengingat jasa baik seorang ibu tentu tidak akan bisa membalasnya, baik itu kebaikan, kesabaran, keikhlasan, dan kasih sayang seorang ibu. Di saat aku tertawa, di saat aku menangis, di saat aku menginginkan sesuatu, engkau selalu ada untukku, ibu. Tapi sekarang, di saat engkau butuh sesuatu, kadang aku abai terhadapmu, ibu. Andai ada hari untuk membalas kebaikan seorang ibu, tentu setiap hari adalah sebagai hari ibu. Mari kita berbakti kepada ibu. Selamat hari ibu. Kata ibu terdiri atas 3 huruf IBU, dan SAW mengatakan bahwa berbaktilah kepada ibu, 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 baru berikutnya ayah. Seorang laki-laki dia bisa menjadi raja tanpa permasyuri, tapi seorang anak dia tidak akan lahir tanpa seorang ibu dan tidak bisa besar kecuali atas kasih sang ibu. Selamat Hari Ibu, mudah-mudahan Allah memberkahi semua ibu yang ada di Indonesia ini, dan Allah senantiasa juga memberikan kasih sayang kepada orang tua kita semuanya, kepada ibu kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wargi Bandung. Kembali kita berjumpa dalam ngobrol bareng fraksi PKS dari kata menjadi karya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan berbincang mengenai Hari Ibu, karena bertepatan dengan tanggal 22 Desember diperingati secara nasional sebagai Hari Ibu. Berbeda dengan Mother's Day internasional, Hari Ibu di Indonesia ini sangat syarat akan value, akan nilai-nilai. Ternyata perempuan-perempuan Indonesia pada kala itu di tahun 1928 sudah memiliki kesadaran untuk bisa mengkokohkan peranannya dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Lantas apakah saat ini peranan tersebut atau kesadaran tersebut masih ada tertanam dalam hati perempuan-perempuan Indonesia saat ini? Langsung kita berbincang dengan seorang politikus tentu saja, dan juga seorang perempuan plus seorang ibu juga. Di samping saya sudah hadir ada Ibu Ledia Hanifah. Beliau adalah anggota Komisi 10 DPR RI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah. Jadi di awal Bu, kita berbincang mengenai sekarang Hari Ibu nih Bu ya. Kan tadi berbeda. Kalau untuk di internasional itu Mei ya Bu ya, dan itu adalah di mana perempuan ingin dimanjakan pada akhirnya ya, ingin dibebas tugaskan. Sementara kalau di Indonesia ini hal yang berbeda adalah kesadaran dari perempuan untuk turut berjuang, untuk lebih meningkatkan kualitasnya atau kedudukannya di kenegaraan di Indonesia gitu ya Bu. Betul. Berarti saat itu perempuan-perempuan sudah sangat hebat ya. Itu luar biasa ya, karena itu kan iringannya itu dengan Sumpah Pemuda, Kongres Pemuda, terus kemudian Kongres Perempuan. Indonesia. Dan ketika bicara soal Kongres Perempuan, kesepakatannya adalah perempuan Indonesia harus bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dalam hal ini tentu harus berjuang bersama-sama dengan pemuda dan elemen bangsa lainnya, supaya Indonesia bisa merdeka untuk bisa mendapat kesejahteraan itu. Jadi kalau kita pikir, itu mikirnya tuh ibu-ibu zaman itu bukan cuma diri sendiri, tapi sudah mikirkan yang lebih luas, masyarakatnya, bangsanya. Jadi tidak lagi orientasi pada egonya, pada diri sendiri aja gitu ya, tapi justru ini yang jadi titik berdasar langkah gitu ya, langkah ke depan tuh yang luar biasa deh ya, udah mikirin gitu, mikirin bangsa.
bukannya nggak susah, maksudnya urusan belanja, urusan pendidikan anak segala macam tetap mereka pikirkan, tapi mereka lihat bahwa akar masalahnya adalah ketika negaranya terjajah, maka kehidupan mereka akan makin sulit. Tapi kalau mereka merdeka, mereka sangat percaya bahwa akan lebih baik lagi keadaannya. Gitu. Nah, berarti kalau misalkan kita berbicara mengenai kesetaraan gender, itu sebetulnya mereka tuh sudah menyadari dari dulu ya, Bu ya? Jadi konsepnya itu begini, mereka memahami bahwa semua warga negara itu punya tanggung jawab yang sama. terhadap kemerdekaan bangsa. Jadi mereka melihat ini adalah kewajiban umum gitu, umum keseluruhan laki-laki maupun perempuan, bahwa mereka harusnya terlibat penuh gitu. Nah, kalau dalam Islam kan jelas ya, wal mu'minin wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'dhin ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, dalam surat At-Taubah ayat 71. Jadi laki-laki dan perempuan itu yang beriman harusnya tolong menolong untuk apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Nah, amar ma'ruf nahi munkar yang dalam yang jangka yang lebih luas itu ya kemerdekaan itu gitu kan. Jadi kalau kita lihat memang pemahaman itu sudah cukup dalam di kalangan perempuan-perempuan pada saat itu, menyebabkan mereka berpikirnya sudah sangat jauh gitu. Ya. Baik. Nah, tadi keterlibatan di dalam kehidupan berbangsa. Sekarang ini udah ada bau-bau politik ya, Bu ya. 2024 nih, 2 tahun lagi. Nah, dan kata-kata perempuan itu atau kaum ibu ini akan mulai didengarkan para partai politik atau parpol ini kalau mendekati pemilu. Setuju nggak sih, Bu? Jadi gini, ada semacam tren sebelumnya ketika kita bicara bahwa dulu perempuan itu suaranya memang hanya untuk pemenuh. Nah, di Undang-Undang Pemilu tahun mulainya tuh di 2023 ya? 2003. 2003 itu sudah disepakati bahwa salah satu yang bisa masuk adalah yang bahwa di dalam setiap 30 orang ada satu nama perempuan. Jadi tertulisnya bukan 30%. Di undang-undang itu tertulisnya setiap 3 nama kandidat ada satu. Kenapa? Karena misalnya 7, 3 adalah 1, maka 1, 2, 3 harus ada perempuan, 1, 2, 3 ada perempuan. Ini 1, 2, 3 harus ada perempuan. Berarti yang satu di klaster yang 7 ini mestinya perempuan gitu. Jadi kalau 7 berarti harusnya 3 perempuan. Kok lebih dari 30% gitu kan? Nah, karena setiap 3 harus ada 1. Karena sebetulnya hanya sekurang-kurangnya gitu ya. Nah, itu jadi di 2004 tuh memang luar biasa susah ya, maksudnya mencapainya itu nggak gampang. PKS di 2004 itu kita sudah 40% dalam listnya itu ya. Pada saat itu kita termasuk yang paling tinggi. Kenapa? Karena sebenarnya kan banyak aktivis perempuan gitu ya di PKS itu. Jadi lebih mudah untuk mencarinya. Nah, saat ini nggak bisa cuma mengatakan bahwa perempuan itu didekati kalau pemilu. Karena kita sudah melakukan banyak pendidikan politik ya. Karena tanggung jawabnya partai politik itu kan kepada masyarakat itu harus memberikan edukasi pada anggotanya apalagi. Jadi kita juga memberitahu bahwa kenapa sih kita harus ikut pemilu, kenapa sih kita harus berpartisipasi. Karena urusan di rumah, minyak naik, bayar listrik, pakai topet, baru sebentar Iya. itu kan terus pararanik gitu ya. Biasanya 100.000 itu bisa sebulan misalnya, ini sekarang jadi lebih pendek. Telur kan sekarang 31.000 teh. Nah, itu dia makanya. Aduh, Kan panik. Itu semua kenapa terjadi begitu ya? Karena kebijakan, regulasi yang harusnya pemerintah bisa menahan laju itu tadi kenaikan gitu ya. Tapi tentu bukan dengan cara misalnya udahlah panen raya harga jatuh kalahkah mendatangkan beras misalnya impor gitu. Kelihatannya nggak ada urusan sama rumah tangga, itu urusan pisan gitu. Nah, jadi memang kita ketika bicara 30% itu bukan cuma keberadaan fisik aja ada, tapi kita berharap adalah perempuan-perempuan yang bisa memperjuangkan hajat hidup orang banyak, bukan cuma perempuan saja, tapi fokusnya terutama perempuan, keluarga dan anak. Itu jadi bagian yang sangat penting. Nah, di 2009, 2014, 2019 itu semua sekarang sudah lebih terbiasa. Memang kalau dibandingkan dengan negara lain itu beda. Karena kalau kita 30%, 1 dari 3-nya itu di kandidat. Jadi di calon, di calon anggota dewan. Di beberapa negara ada reserve seat namanya. Jadi dipastikan harus ada. Jadi dia masuk harus gitu ya? harus ada perempuan. Jadi
itulah yang misalnya kayak model Filipina ada reserve seat, di Irak ada reserve seat, kemarin saya dengar di Taiwan juga ada reserve seat. Nah, mereka memastikan bahwa harus ada perempuan. Nah, kita mulai memberikan pola di reserve seat ini untuk DPRD provinsi di Papua. Jadi kan kita punya provinsi baru kan, dari 2 provinsi sekarang jadi 6, yang sudah itu kan 6, nantinya mau jadi 7 katanya. Tapi di DPRD provinsinya mereka ikut pemilu seperti biasa, plus untuk orang asli Papuanya ada reserve seat. Nah, reserve seatnya tuh 30%-nya harus perempuan gitu. Jadi udah jelas dari reserve seat itu udah pasti perempuan gitu. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu kenapa diperlukan, supaya nanti membangun awareness, kemudian bisa memperjuangkan hak-haknya masyarakat secara umum, dan biasanya mereka lebih sensitif terhadap isu-isu di masyarakat. Nah, ini yang memang jadi bagian yang sangat penting gitu. Jadi bukan bukan semata-mata sekedar jumlah, tapi harus dengan kualitas. Nah, kalau untuk implementasi di PKS sendiri, Teteh yang Teteh rasakan ya, karena Teteh ada di dalamnya sendiri ya Teh ya. Dan Teteh ini adalah kali ketiganya ya Teh ya. Sudah 15 tahun ya. Belum 15 tahun, baru mau 14. Baru. Amin, Teh 15 20 tahun lagi. 15 belum ya. Berarti Teteh merasakan langsung. Implementasi di PKS ini bagaimana sih Teh? Betul tidak sih ruang geraknya ini memang sama antara kader atau antara anggota dewan laki-laki dan perempuan yang Teteh rasakan? Kalau di dewan itu nggak mengenal jenis kelamin, dalam artian bahwa tugasnya sama. Kalau harus ngurusin, kayak misalnya saya gini, ngurusin olahraga sepak bola, ya udah gitu, sepak bola amputasi kemarin menghantarkan ke Piala Dunia misalnya. Naonan sih si ibu-ibu teh kalau gitu ya urusannya itu misalnya. Tapi itu menjadi bagian. Terus atau misalnya teman-teman yang lain ketika udah bencana kita turun ke lapangan gitu kan, sama semua sebetulnya. Tinggal fokus kita mana yang mau diperjuangkan. Kadang-kadang ada yang luput memang kalau kita kemudian tidak secara rutin gitu ya menjaganya, mengawalnya bab-bab ini. Antara kondisi di lapangan, katakanlah ketika kita bicara soal kejahatan, misalnya kejahatan seksual, kita nggak mau ada orang yang mengalami kejahatan seksual, kekerasan seksual, kita nggak mau. Tapi bagaimana cara menyelesaikannya harus dengan tentu tidak boleh melanggar norma gitu. Nah, jadi bagaimana pengaturannya di dalam undang-undang. Nah, kira-kira begitulah. Bagaimana kita berusaha untuk berpikir menyelesaikan secara komprehensif, bukan cuma menyelesaikan satu titik itu saja, tapi menimbulkan masalah baru gitu. Nah, kita harus memastikan. Nah, di PKS dulu kegiatan, kita menginisiasi dari 2002 namanya Pos Wanita Keadilan. Kita mulai trial error tuh ya, dan mulai resmi itu 2002. Saya jadi ketua kewanitaan di DPP itu tahun 2005. Kita mulai memperbanyak. Akhirnya jadi idenya gini, perempuan PKS secara umum dia masih dalam usia produktif, masih ada yang digendong, ada yang disusui. Kalau pergi terlalu jauh, anaknya juga kasihan kan kalau dibawa-bawa kan misalnya. Jadi kita minta berkiprah dekat rumahnya. Pos Wanita Keadilan tuh 10, 20, 30. Nah, habis itu kan 2010 tuh berkembang ya. Kita bikin small research ya, riset kecil. Kita punya 4.950 pos wanita keadilan se-Indonesia. Jadi kalau dikaliin 10 gitu udah 49.000 orang lah ya di situ. Dan itu buat apa? Buat pemberdayaan politik. Nah, yang paling diminati adalah pertama soal keagamaan, kemudian pendidikan, yang ketiganya terkait dengan pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan ekonomi keluarga. Maka kemudian sekarang kita setelah dilakukan perbaikan-perbaikan yang disebut Rumah Keluarga Indonesia, RKI ya. Nah, Rumah Keluarga Indonesia ini berkembang dengan basis 3 tadi pendekatannya. Nah, tinggal bagaimana kemudian makin menguatkan, makin mengokohkan. Bandung pun sekarang sudah ada 3.000 kan anggota RKI-nya. Dulu sempat diberi nama Sekolah Ibu RKI gitu ya. Tapi sebenarnya sejenis. Nah, prinsip ini kita memprioritaskan, memberikan kesempatan fasilitasi PKS buat anggotanya yang mau berkiprah, tapi terkendala dengan tadi dia masih punya anak-anak kecil misalnya. Jadi dibuatlah seperti itu. Nah, kemudian pada lingkup yang misalnya yang sudah lebih leluasa gitu, ada kegiatan-kegiatan lain ya, ada pelatihan politiknya,
ada senam, ada segala macam. Mendorong mereka untuk banyak terlibat di masyarakat, mengedukasi masyarakat, karena tugas parpol kan mengedukasi. Betul. Nah, mengedukasi ini jadi penting supaya kita tidak terjebak pada menjelang pemilu itu urusannya, Barulah dirangkul. Ini money politics Ya, gitu, pragmatis terus itu ya, pragmatis, terus atau dia nggak ngerti, pokoknya yang penting pilih aja. Atau yang paling mengerikan gini, pilih anu kasep cina gitu, anu gelis gitu, tapi nggak tahu apa misinya. Nah, itu jangan sampai. Karena ini kan sebenarnya masa depan ya, jangka panjang. Kayak gini, money politis dikasih 100.000 buat 5 tahun. Setahun kan ukur 20.000-nya, jadi setahun tuh nggak bakso sekali ya sama angkok. Sendiri doang nggak bisa buat Nggak tahu BBM nanti naik terus ya. Padahal itunya luar biasa. Implikasi negatifnya kalau dia tidak terlibat, kalau dia salah memilih itu fatal sebenarnya. Jadi tugas kita adalah memberikan tadi pencerahan kepada masyarakat secara umum, kader perempuan, anggota PKS yang perempuan maupun juga simpatisan atau lingkup yang lebih luas lagi, saudaranya, keluarganya dan teman-temannya dan masyarakat secara umum harus diberitahu. Maka kenapa kemudian kita seringkali menyampaikan sikap. Jadi kalau di pusat kan kita sudah menyebutkan bahwa posisi kita oposisi. Jadi kenapa sih oposisi? Bukan sekedar asal beda gitu, enggak. Ada penjelasannya. Apa sih? Kenapa kita menolak Undang-Undang Cipta Kerja misalnya? Karena ternyata lebih banyak mudorotnya, memberikan ketidakpastian bagi para pekerja yang seharusnya peluang dia untuk menjadi pekerja tetap lebih banyak ternyata nggak bisa. Kemudian juga bagaimana dengan lingkungan, AMDAL dan lain sebagainya, banyak sekali. Dan ketika kewenangan banyak ditarik ke pusat, daerah nggak bisa kontrol, padahal wilayah itu milik daerah. Otonomi daerahnya tidak berjalan berarti ya. Nggak bisa berjalan misalnya kayak gitu-gitu. Kan kita mencari keseimbangan kembali ke reformasi. Tapi ini ternyata malah kayak gitu-gitulah. Makanya dijelaskan. Makanya kenapa PKS sangat concern menyampaikan berita-berita di website kita tuh ada berkaitan dengan sikap fraksi segala macam. Nah, Bu, kalau misalkan tadi perempuan ini harus diedukasi. Tadi mungkin sudah ada salah satu solusinya adalah dengan terbentuknya RKI. Ini satu sisi lagi ada tidak hanya kondisi di mana ibu-ibu ini yang tadi mungkin kondisinya masih punya bayi dan lain sebagainya, tapi masih juga kan kalau ada orang-orang yang masih di bawah garis kemiskinan. Selain memikirkan ini anak bagaimana, memikirkan juga makan bagaimana, mungkin pendidikan atau tadi mengupgrade diri itu menjadi barang mahal buat mereka. Iya betul. Jadi kalau kita pikir justru kesempatannya RKI itu menjadi sarana untuk upgrade mereka. Mereka jadi dapat pengetahuan, mereka terhubung dengan kebijakan-kebijakan Pemkot, kebijakan negara gitu ya. Jadi mereka jadi tahu kan. Kemudian mereka juga tahu hak-hak mereka. Misalnya gini, Pemkot sudah memutuskan dengan DPRD sudah memutuskan ada universal health coverage. Itu apa sih? Gimana caranya? Gitu kan? Itu kan dibantu di RKI. Nanti kalau ini mau nanya ke siapa? Ke ini. Kita panggil narasumber terus dijelaskan. Nah, itu kan udah bagian ya. Udah bagian dari proses edukasi. Kemudian kalau yang pelatihan pemberdayaan ekonomi dan lain sebagainya juga ada. Jadi memang ini satu rangkaian. Kita nggak boleh memikirkannya ini terpisah. Perempuan dengan segala keterbatasannya, apalagi dengan COVID kemarin berapa banyak yang kepala keluarganya ya dalam hal ini suaminya wafat gitu kan, terpaksa mereka harus mencari nafkah. Maka di beberapa daerah misalnya seperti Depok ya, Depok kan sudah 4 periode kepala daerahnya dari PKS ya. Di kelurahan itu ada, di PKK kelurahan itu ada yang mengurus khusus PK, perempuan kepala keluarga, yang misalnya suaminya sakit, kalau yang ya contohnya misalnya yang stroke gitu kan, berarti nggak bisa cari nafkah, atau yang suaminya tadinya sakit meninggal atau bercerai atau PHK pergi, tiba-tiba misalnya kayak gitu. Akhirnya kan jadi perempuan yang jadi kepala keluarga dalam arti pencari nafkah utama di keluarga. Nah itu juga ada pelatihannya segala macam. Nah saya pikir juga tentu bisa jadi di Bandung ada ya. Dan perhatiannya juga sekarang ini di bawah Sekcam itu PKK itu ada di PKK Posyandu itu di bawah kontrol Sekcam. Jadi
Pak Sekcam nih biar bapak-bapak tetap harus ngurus posyandu. Kenapa? Sebenarnya itu pemberdayaan bab kesehatan, pengetahuan umum, pengetahuan dasar itu adanya di situ kan. Nah jadi sebenarnya saya bersyukur ya, alhamdulillah, Allah yarham, Mang Oded sudah meletakkan dasar bagus ya, penataan gitu ya, penataan terutama sosial kemasyarakatan di kota Bandung. Tinggal masyarakat memanfaatkan gitu. Ada banyak hal. Nah kita hanya di RKI itu sebenarnya bisa jadi satu saluran untuk memberikan penjelasan selain dari kewilayahan ya, Pak RT, Pak RW gitu, Bu RT, Bu RW, lurah. Tapi ini juga bisa menjadi ujung tombak gitu ya, ujung tombak dalam pemberian informasi. Sehingga yang tadi, yang upgradingnya itu bisa dibantu di situ, meskipun nggak sekaligus gitu ya. Tinggal ada kemauan aja berarti ya Bu ya. Betul. Nah, mumpung Ibu bertemu saya, karena Komisi 10 tuh kayaknya nggak asik kalau nggak ngomong pendidikan ya Bu ya. Nah, dan pendidikan ini erat kaitannya dengan program Indonesia Pintar, PIP. Nah, kalau sejauh ini berarti sudah mulai berjalan di 2018. Iya, saya mengadvokasi sejak 2018. Berarti sekitar 6 tahun ya. Kalau Ibu sendiri melihat efektivitasnya untuk mendukung wajib belajar ini seperti apa? Pertama gini, PIP itu dibentuk programnya melihat ketidakefektifan KIP. Sebelumnya kan KIP membackup maksudnya berarti ya. Jadi kan ada data yang masuk DTKS, terus DTKS sendiri ada yang tidak tepat sasaran, datanya nggak valid dan sebagainya. Sehingga ada nama nggak cair, ada ternyata tidak tepat sasaran. Akhirnya kemudian dibuatlah program Indonesia Pintar. Kalau KIP itu dia dari pertama dia terdata, sepanjang dia terdata di DTKS harusnya dapat ya, harusnya dapat terus dan tidak diajukan. Tapi kenyataannya enggak. Seringkali begitu pindah jenjang sekolah nih, yang paling rawan tuh pindah jenjang sekolah itu nanti hilang gitu ya, ada tidak terkoneksi dan lain sebagainya. Apalagi sekarang ada pemutakhiran data. Nah, PIP itu adalah upaya untuk mengcover itu kalau yang tidak tertangani. Nah, kan dia jalurnya dua ya. Pertama dari melalui dinas dan satu lagi aspirasi anggota dewan. Nah, kalau kita lihat masalahnya juga seringkali kalau bantuan-bantuan pemerintah itu tidak tersosialisasi ke masyarakat. Siapa yang berhak misalnya, terus kalau cara mengaksesnya gimana? Terus ada aturan restriksinya apa aja. Jadi PIP ini dari 2018 itu aturannya berubah-ubah hampir tiap tahun. Jadi mau tidak mau kita harus mensosialisasi. Kan ada yang bilang gini, kurang kerjaan amat sih anggota dewan datang ke sekolah-sekolah sosialisasi. Emang mau disuruh masuk partainya? Bukan, ini memperjuangkan hak masyarakat. Karena kami disumpah. Dalam sumpah kami itu kami bersedia untuk kami bersumpah untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat daerah pemilihan, dan mereka memerlukan pembiayaan dalam pendidikan kan dalam hal ini. Kalau saya tidak menjalankan itu, yang ada saya disumpahin dong orang kan. Jadi makanya kemudian kita turun. Kenapa harus turun ke sekolah? Itu karena aturannya berubah. Betapa sedihnya seorang tua nih ya, yang dapat PIP tahun 2021. Beliau itu kan gini, konsepnya berubah. Konsep awalnya PIP itu tabungan, sehingga nggak usah diambil, nggak apa-apa, nanti aja kalau pas perlu baru diambil, masuk ke rekening masuk langsung ke rekening orangnya, siswa. Nggak ada yang bisa ngotak-ngatik kan rekening siswanya, paling orang tuanya kan. Jadi begitu misalnya waktu itu yang orang tua ini dapatnya di 2021, dia dapat 2021 sudah akhir-akhir ya, November kan, yang keperluan semester genapnya udah semester ganjilnya udah selesai. Beliau simpan buat nanti semester genap. 11 Januari 2022 mau ngambil, udah nol dong saldonya. Karena ternyata perubahan ketentuan. Kalau sebelum tanggal 25 Desember tuh semua harus sudah dicabut, diambil uangnya supaya nggak balik lagi ke kas negara. Dan informasi itu tidak tersampaikan kepada penerima manfaat. Kita benar-benar harus nyampein itu aja, masih banyak yang lapor gitu ya, nggak ke bawah gitu. Nah, itu menjadi bagian yang sangat penting. Jadi memang dinamikanya ketika kemudian kita mengadvokasi masyarakat itu buat kaminya bukan perkara sederhana gitu. Jadi memang saya juga harus membentuk tim yang harus menjelaskan ke semua. Memang banyak dinamikanya ya, ada yang senang, ada yang nggak senang gitu ya, segala macam. Tapi lucunya gini, saya nggak senang nih disosialisasi sama partai. Oh iya, nggak apa-apa Pak, kalau begitu nggak usah diambil uangnya. Tapi saya mau uangnya. Gimana sih? Kan kita maksudnya mau nolong ya.
kita tahu dia perlu, Iya. kita nolong menjelaskan, dan kita juga menjelaskan PIP bukan menjelaskan partai gitu. Sok rada-rada tenyara rambung gitu. Udah dijelasin. Atau kadang-kadang gini, pas lagi disosialisasi nih, ibu-ibu udah 4 orang yang menjelaskan, maksudnya gini, kepala sekolahnya, ketua yayasannya, ada saya, terus tim saya, udah 4 orang nih ya. Begitu terus saya bubar di luar. Ada si ibu teh ngobrol sama temennya. Nyarios naon eta si ibu teh? Eta teh sambutan unggul cenah. Astagfirullahalazim cenah. Ya teh. Akhirnya untuk saya berdiri di belakangnya, ibu tadi teh kieu. Kok ibu kudu dicatat tuh gitu teh. Akhirnya saya bilang kan sama tim saya, ibu-ibunya suruh keluarin kertas. Pokoknya kalau datang sosialisasi Catat gitu ya. Untuk di kertas, di HP, ulah di video. Soalnya kalau di video nanti dianya nggak nonton, kalau disebar ke orang lain, bukannya dia ngurusin urusan dia kan, kalau kasih mengirimkan ke batur. Mendingan urus dulu diri sendiri, karena ada persyaratannya, misalnya kakak harus ada. Dan jadi sekalian ya pesan buat juga masyarakat Kota Bandung, Kota Cimahi, dan masyarakat di Jawa Barat lah. Kalau bantuan-bantuan pemerintah itu memang syaratnya administratif. Kalau mau dibantu, bantu kami ngeberesin administrasinya. Si KTP, si KK, akte barudak. Tas kadang-kadang tehnya orang tua teh udah lahir teh diurus akte barudak teh. Itu teh buat sekolah. Terus kalau mau bantuan segala macam kan itu perlu dicari. Bahkan ada yang nikahnya nikah siri juga, Bu. Nah, kalau nikah siri lebih susah lagi. Lebih susah Bapak ya. Ibu eta teh si akte. Nah, hak anaknya jadi tidak terpenuhi. Nah, ya nanti fatalnya lagi panjang. Nah, jadi nikah siri dong. Fatalnya lagi nanti ketika dapat bantuan PIP-nya itu sulit gitu. Padahal sebenarnya bisa jadi mudah kalau kemudian semuanya tercatat. Nah, ini yang kita penting ya, karena ini kan negara ya, uangnya dibuat dari negara, maka bantuan itu tercatat. Nah, jadi bab begininya. Nah, Bu, pengen ada sekilas dulu nih untuk warga Bandung yang sekarang menyaksikan ya. Untuk besarannya sendiri setiap tahun berubahkah? Nah, sampai sekarang nggak naik-naik. Oh, nggak naik. Belum, Bu. Amin. Soalnya berkali-kali kita minta untuk naikkan nominalnya belum. Jadi SD 450.000, SMP 750.000, SMA dan 1 SMK juta. 1 juta. Kalau yang SLB menyesuaikan jenjangnya. SLB juga bisa Ada dapat. ya? Tapi semua ini adalah sekolah yang berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oh, jadi kalau di Kemenag tidak? Ya, yang di Kemenag lain lagi ceritanya. Bantuannya. Maksudnya saya tidak bisa mengadvokasi Iya. kan gitu. Jadi yang bisa diadvokasi itu adalah yang ini gitu. Dan dapatnya setahun cuma sekali, jangan bukan 450.000 sebulan. Oh, itu mas saya juga mau. Oh, permisi Ibu, 450 tuh? 50.000 setahun sekali. Oh, baik. Jadi ya awas ya, jangan bilang bahwa setiap bulan. Itu mas saya juga mau nanti dapat PIP itu sama ini itu sama. Nah, kalau misalkan di dalam satu rumah itu ada 3 anak, bisa semuanya dapat? Kalau dia terverifikasi bisa. Tapi masalahnya kadang-kadang kan tidak terverifikasi kan. Misalnya pas di sekolah di SMA-nya atau ada yang satu SMA, satu SMP, satu SD. Bisa datanya. Tapi biasanya sih secara umum kalau satu terverifikasi. Cuma kadang-kadang satu sekolah kan ada kuotanya yang ditetapkan kementerian. Nggak boleh lebih dari 50%. Ada sekolah yang kita dulu pernah ya, sekolah yang memang duafa semua dapat bisa. Tapi tahun berikutnya cuma 12 yang dapat gitu. Jadi memang kebijakan itu dari pemerintah pusat ya, dapatnya berapa. Sekolahnya swasta ataupun negeri sama ya? Bisa, sama sekolah negeri atau swasta. Nah, biasanya begini, kalau orang kita ya dapat bantuan teh, terus langsung dikewek sendiri gitu ya. Lupa kalau ini tuh bantuannya untuk sekolah. Nah, kalau bantuannya untuk sekolah, maka sebaiknya kita mulai menghitung. Kalau swasta misalnya ya, kalau SD SMP mah kan kalau negeri udah nggak ada bayaran, tapi SMA ada. Tapi kalau swasta kan juga di mana guruna digaji kalau bukan dari SPP. Ya, jika tuh mikir sama-sama gitu ya. Jadi nggak apa-apa deh 450.000 teh 200.000 bayar SPP heula gitu kan. Jadi yang tertunggak bisa dipenuhi dibayarkan dulu. Sehingga guru-guru anak kita juga bisa mengajar dengan tenang karena mereka dapat gajinya kan. Kan udah dapat bos, daya hubungan nggak akan cukup dari bos itu untuk operasional sekolah, tetap harus ada dari SPP itu. Nah, terus yang boleh nggak buat beli sepatu? Boleh nggak buat beli pulsa kalau buat googling ya boleh, kalau buat main game enggak gitu. Terus misalnya
juga buat keperluan yang lainnya. Terus cuma kadang-kadang teh orang tua teh mau alih gitu kan. Lumayan, nanti tahun depan kan naik, jual lagi. Itu jual lagi gitu ya. Tapi anaknya tuh nggak bisa bayar sekolah, SPP. bayar SPP gimana itu teh ceritanya gitu ya. Atau buat cicilan motor, jangan yang begitu mah. Ini mah buat anak. Karena apa? Karena kalau anak itu nanti anak kan gini, tahu teman-temannya tahu dia belum bayar SPP itu kan minder terus berhenti sekolah. Aduh, jangan sampai ada kejadian yang kayak gitu ya. Pokoknya kita maunya anak-anak kita tuh bisa alhamdulillah nih Kota Bandung itu sudah 11 tahun lama belajarnya. Jadi artinya tinggal setahun lagi jadi wajib belajar 12 tahun itu terpenuhi. Ini udah 11 tahun. Kan tinggal sedikit lagi ya. Kampusnya tuh banyak lagi di Bandung gitu ya. Nah, makanya kita jangan sampai gini, kampus banyak di Bandung, sekolah bukan orang Bandung gitu ya. Orang Bandung nonton aja gitu. Padahal ada banyak yang bisa diakses gitu ya sama masyarakat. Nah, ini juga sebetulnya ada program yang lain yaitu Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Nah, memang juga itu bisa diakses. Jadi kalau dari yang mau masuk kampus ya, perguruan tinggi negeri misalnya anaknya tuh betul-betul mau kuliah gitu, dari SMA kelas 12 itu sudah bisa bilang sama sekolah, Pak, bisa nggak bantu kami untuk mengakses mendaftar KIP kuliah. Jadi dari kelas 3 SMA itu udah mendaftar KIP kuliah lewat sekolah. Karena nanti ada kuota, nanti kelihatan terverifikasi nggak, lolos nggak. Kalau dia keterima, berarti dia kuliah dimanapun juga dia udah punya itu. Tapi kalau yang enggak gimana? Ada juga yang kuota ya kalau dia sudah masuk ke kampus gitu ya, nanti dia tinggal mendaftar. Kalau masih ada kuotanya berarti dia masih bisa mendaftar lewat jalur KIP misalnya, KIP kuliahnya. Di swasta juga bisa. Nah, itu mah aksesnya gimana, Bu? Ya tinggal daftar aja. Jadi kalau yang udah tapi kuliah, bukan di kampusnya ya daftarnya? Di kampusnya. Oh, di kampusnya. Di kampusnya. Nanti ada di bagian kemahasiswaan itu ketika pendaftaran ulang kita mestinya bisa menyampaikan kalau yang belum lolos dari yang tadi yang di kelas 12 ya. Itu bisa sebenarnya. Nah, tinggal masalahnya anak-anak mau nggak gitu kuliah. Nah, kuliah itu kan lebih beda ya sama SMA ya. Memerlukan kemandirian. Jadi ya ada juga sih anak yang udah dapat bantuan terus bilangnya gini, aduh kuliah mah capek, berhenti aja. Padahal harusnya bantuan itu bisa dikasih manfaatkan ke ya teman yang lain kan gitu ya harusnya. Kalau dia nggak ambil. Nah, itu juga ada syarat, kalau IP-nya kurang dari 3,2 ya bantuannya dicabut. Oh, gitu. berarti sebetulnya itu bukan khusus untuk DTKS tapi Iya, DTKS tapi harus pintar juga. Harus diajar. Karena kan belum masuk dari jadi dia baru masuk dia udah bisa mengusulkan. Harus mau diajar. Jadi bab itu kan sebenarnya pinter nggak pinter itu kan tergantung dia mau belajar apa tidak gitu. Ada banyak kok anak-anak. Jadi yang misalnya kita pantau ada keluarga yang punten misalnya orang tuanya pemulung gitu ya, urus jual rongsok lah gitu, ngambil itu anaknya IPK-nya 3,8 gitu dan kuliahnya bagus terus gitu. Ada yang IP-nya 4. Itu luar biasa semangat anak-anak. Dan orang yang seperti ini yang harus terus didukung. Justru gitu kita ya, harus Bu ya. mendukung. Mereka nggak punya kesempatan kursus, mereka nggak punya kesempatan yang lain, mereka harus bantu orang tuanya. Nah, ini kesempatan. Nah, berarti yang paling penting kan ketika kakak-kakak ini kuliah, kita mesti bilang sama orang tuanya, Pak punten kalau misalnya lagi ada tugas kuliah jangan diganggu dulu. Narin nafkah itu kan agak susah ya, biasanya kan harus bantu. Ada mahasiswa yang dapat beasiswa kalau libur itu nukang bang kuli bang. Ada bakat kuliah terus ojek online dan lain sebagainya, itu ada banyak. Nah, ini sebenarnya peluang tadi ya, memperjuangkan aspirasi daerah pemilihannya, memastikan supaya anak-anak di Kota Bandung dan karena dapilnya juga dengan Cimahi, mereka bisa mencapai pendidikan yang lebih baik dengan harapan nanti bisa meningkatkan kualitas hidup keluarga. Baik, ya. Kita berharapnya begitu. Nah, Bu, dengan tadi dinamika untuk program PIP ini sendiri ya, belum lagi dinamika dari masyarakat yang sudah mengajukan syarat ternyata tidak cair, akhirnya marah-marah. Kok yang saya nggak cair? Ayo, uangnya diambil ya. Ayo dikemanain gitu ya. Nah, itu kan dinamikanya kalau sekali dua kali mungkin masih sabar ya, tapi lama-lama jadi seru ya. Belum ada dinamika lainnya. Kalau Ibu sendiri melihat program seperti ini memang harus tetap dipertahankan atau ada yang pola yang harus dirubah atau disempurnakan gitu? Pertama gini, kalau kita hendak memberi bantuan kepada masyarakat harus diedukasi.
Nggak boleh dipasihan jika ngawur-ngawur artos gitu, nggak bisa. Harus diedukasi uang ini buat apa, tujuan utamanya apa, dan harus seperti itu. Sebab kalau tidak nanti akhirnya jadi kemana-mana gitu. Nah terus yang kedua, nggak akan tercapai tujuannya memang. Yang berikutnya dia harus dibenahi itu sebenarnya sistem secara keseluruhan. Nah sistem ini mau diperbaiki itu ya harus duduk bersama dari kementeriannya, berbagai stakeholder. Mau diapain sih, pembiayaan pendidikan kita mau seperti apa. Kita ini sebenarnya kan dari katakanlah dari 2.500 triliun APBN kita, 20%-nya kan untuk pendidikan. Tapi itu tidak semuanya untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kementerian Agama, penyelenggara pendidikan keagamaan. Terserak di lebih dari 19 kementerian dan lembaga. Jadi kemana-mana. Dan yang kemarin bikin, walaupun terlihatnya untuk pendidikan tinggi sekali gitu ya, besar gitu ya, besar kelihatannya, tapi sebenarnya enggak gitu, karena dia terserak. Yang ya maksudnya saya termasuk yang protes karena begitu lihat ada satu kementerian anggarannya naik untuk fungsi pendidikan, padahal fungsi utama dia bukan pendidikan. Sementara di Kementerian Pendidikan kemudian kalahkah turun. Atau sebel kan? Gimana sih fungsi utamanya udah jelas pendidikan, didinya bukan gitu. Aduh itu luar biasa pokoknya. Dan akhirnya tetap aja mereka berkeras. Udah dikasih tahu ini nggak bisa begini caranya gitu. Nggak, ini udah ada yang nitip. Mau nitip kayak apa juga ada masyarakat yang perlu. Ini mah. Itu jadi memang di kita itu manajemen itunya tadi yang masih belum bagus, sistemnya juga masih harus diperbaiki gitu. Baik, kalau gitu Ibu terima kasih sekali ya untuk perbincangan kita kali ini ya. Sangat banyak mendapat pencerahan ya. Semoga program-program bantuan yang memang real terasa oleh masyarakat semakin banyak lagi ya Bu ya. Dan Ibu sehat terus ya Bu ya. Amin. Ya, hatur nuhun Ibu ya. Sami-sami Teh Siska. Ya, dan Wargi Bandung, itu tadi perbincangan kita mengenai wanita-wanita hebat. Ternyata wanita-wanita hebat ini sudah memiliki keinginan yang kuat dari tahun 1928. Itu wanita Indonesia tentu saja. Dan bagaimana dengan Anda? Apakah saat ini Anda juga sudah mulai ingin mengupgrade diri, ingin memberikan nilai yang lebih untuk diri? Sudah saatnya harus Anda lakukan, karena di hari Ibu ini bukan hanya dijadikan momentum untuk sebagai ucapan Ibu terima kasih saja, tapi lebih dari itu ternyata ada perjuangan di balik itu semua. Dan bagi Anda, Ibu, anak, dan juga para bapak yang pasti juga punya ibu, sudahkah Anda memeluk ibu-ibu Anda dan mengucapkan terima kasih Ibu? Jangan sungkan, jangan ragu, lakukan itu sekarang daripada nanti Anda menyesal. Saya Siska mengucapkan terima kasih untuk perbincangan kita pada kali ini. Tetap nanti kita berjumpa lagi dalam ngobrol bareng fraksi PKS dari kata menjadi karya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.